fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab, kemarin sudah lewat, dan juga bulan Sya'ban, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Perlu ada doa, Bu. Kita nggak tahu nyampe apa enggak, semua kita nggak ada yang tahu. Jadi kita berdoa memohon kepada Allah disampaikan untuk bertemu dengan Ramadan. Ada juga riwayat doa yang lain, Allahumma sallim li Ramadan, selamatkan aku untuk ketemu Ramadan. Selamat akidahnya, selamat usianya, kesehatannya, imannya, insya Allah di bulan Ramadan supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, Allahumma sallim li Ramadan wa sallimni Ramadana mutaqabbala ya, supaya semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mau bertemu dengan Ramadan, kira-kira perasaannya gimana, Bu? Bahagia, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah ngalamin mau nerima lamaran gitu ya, Bu ya. Keluarga biasa mau datang, persiapannya luar biasa. Ya, persiapannya luar biasa. Keluarga mertua mau datang misalnya ya, Masya Allah, persiapannya luar biasa. Kita seneng ketemu atau didatangi oleh tamu, dan tamunya ini tamu mulia ya, tentu saja enggak kita cuekin, enggak kita kok ya terserah mau datang enggak gitu. Apalagi agama kita mengajarkan ada tamu disambut dengan sebaik-baiknya, namanya ikramud dhaif ya. Nah, tamu baik, terima kasih Bu, Masya Allah, Masya Allah. Boleh saya taruh bawah saja Ibu ya? Ya. Baik, terima kasih. Saya jarang Bu sambil ngomong sambil makan, nggak bisa juga. Baik ya. Nah, tamu ini Ramadan ini hadirnya setahun sekali. Ini juga yang mesti kita maknai, bahwa dalam syariat agama kita, syariat Islam itu ibadahnya punya frekuensi tertentu. Ada ibadah yang kita hanya diwajibkan bahkan seumur hidup sekali. Apa Bu? Haji, bagus. Bahkan itu pun bila mampu. Nggak ada pemberatan dalam agama Islam. Seumur hidup sekali insya Allah sudah cukup memenuhi kita sebagai seorang muslim, karena rukun Islam yang kelima haji bila mampu, seumur hidup sekali. Ada juga yang bukan hanya seumur hidup sekali tadi, kemudian mulai frekuensinya, intervalnya mulai turun. Ada yang setahun sekali. Setahun sekali ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalaulah Ramadan, puasanya Ramadan dia wajib. Dia termasuk salah satu rukun Islam, dan ketemunya setahun sekali. Dalam 12 bulan kita ketemunya cuma setahun sekali. Puasanya wajib. Di bulan Ramadan itu ada ibadah juga yang sunnah, dan banyak sekali. Ada sholat tarawih, ada berbagi iftar, ada sahur, memperbanyak tilawah dan lain sebagainya. Itu fadilahnya, keutamaannya, pahala besarnya hanya ada juga di bulan Ramadan, setahun sekali. Ada yang setahun 2 kali. Apa Bu setahun 2 kali? Setahun sekali ada. Subhanallah, menghatam Al-Quran disunahkan malah sebulan sekali Bu. Setahun 2 kali itu kita hari raya Bu. Ya, hari raya umat Islam alhamdulillah kita 2 kali. Di Idul Fitri 1 Syawal, dan kemudian di Idul Adha 10 Dzulhijjah ya. Kemudian itu yang tahunan. Ada yang bulanan, muternya sebulan sekali. Ibadah yang ketemunya hanya sebulan sekali. Apa Bu? Puasa sunnah Yaumul Bid di tanggal 13, 14, 15. Bid itu artinya putih Bu, bid ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti putih bersinarlah wajah kita di yaumil akhir, amin ya. Kan ada ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari kiamat ada wajah yang putih, ada juga wajah yang menghitam. Kita pengennya wajahnya putih, di antaranya dengan
dengan melaksanakan sunnah puasa Ayyamul Bid. Itu yang sebulan sekali. Ada yang seminggu sekali. Puasa sunnah Senin Kamis boleh, berarti 2 kali ya, Senin dan Kamis. Seminggu sekali, tapi ini kalau yang wajibnya bagi laki-laki. Sholat Jumat, betul. Dia wajibnya hanya seminggu sekali. Ada yang bahkan setiap hari itu sampai 5 kali. Sholat 5 waktu, Masya Allah ya. Dan ini yang semua umat Islam bisa merasakannya, bahkan wajib dilakukan. Nggak ada apa namanya ya, alasan apapun untuk meninggalkannya. Selama nyawa masih ada, wajib dia melakukannya. Kalaulah tadi puasa sakit, oh boleh tidak puasa, diganti nanti. Atau kalau nggak mampu boleh bayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak boleh dibayar, nggak boleh diganti. Saya kan kaya, saya ganti ya fidyahnya 1 kali sholat. Mau bayar beras 1 ton saya juga mampu, nggak bisa. Jadi hanya sholat wajib yang wajib dilakukan sampai nyawa sudah nggak ada bersama kita. Kalau nyawanya sudah nggak ada, gantian disolatin ya, disolatin. Baik. Nah, di antara keistimewaan dari semua macam ibadah ini adalah salah satu riwayat dari hadis Rasulullah. Masing-masing dari misalnya al-hajju, dari satu haji ke haji yang lain, wal umrah ilal umrah, dari umrah satu ke umrah yang lain, wal jum'ah ilal jum'ah, dari sholat Jumat satu ke sholat Jumat yang lain, bahkan bainas shalawatil khams, di antara sholat 5 waktu yang sehari 5 kali itu dia kafaratun lima bainahuma, dia menjadi kafaroh. Kafaroh itu penghapus dosa ya. Oh tadi kelewatan, mohon maaf di riwayatnya. Ramadan 1 ke Ramadan yang lain, dari puasa 1 Ramadan kemarin ke puasa Ramadan yang besok ini. Jika kita Ramadan besok ketemu puasa dengan baik, insya Allah dosa setahun yang lalu itu dihapuskan oleh Ramadan yang ini, dari Ramadan 1 ke Ramadan yang lain. Ini diantara salah satu alasan yang membuat kita seneng. Kenapa kita seneng mau ketemu Ramadan? Karena alasan yang pertama, Ramadan itu dia menjadi bulan ampunan. Setahun ini pola tingkah kita nggak tahu Bu, macam-macam. Yang namanya manusia ada salah, ada khilaf. Saya tidak mengatakan sengaja dan tak disengaja, enggak. Saya yakin nggak ada orang yang sengaja ngelakuin dosa, enggak. Ya, wallah alam. Saya yakin ibu-ibu nggak ada lah sengaja dosa tuh nggak ada. Cuman yang namanya salah, lupa, khilaf, namanya manusia. Atau mungkin sadar nggak sadar ya, bukan kok sengaja nggak disengaja, sadar nggak sadar kok melakukan kesalahan, insya Allah nanti akan dihapuskan di Ramadan ini. Pun yang paling dekat sholat 5 waktu, ini yang harus kita syukuri. Sampai Rasulullah itu mengatakan di antara kebaikan umat beliau itu adalah selalu berada di antara 2 kebaikan. Baina hasanatain, di antara 2 kebaikan. Satu kebaikan yang qad madot, sudah lewat, dan juga satu kebaikan yang ditunggu akan dilakukan. Contoh jam segini sekitar jam 10 lewat. Kita sudah melakukan 1 sholat, alhamdulillah subuh tadi sudah sholat. Dan kita menunggu mau melakukan sholat yang kedua, yang berikutnya yaitu sholat zuhur. Maka insya Allah jikalah ada nanti salah khilaf di waktu-waktu ini, insya Allah akan dihapuskan nanti oleh sholat zuhur. Ya, ada salah khilaf baina zuhur dan asar, insya Allah akan dihapuskan di sholat asar. Maka ini yang membuat kita semangat memaknai yang namanya hidup itu sebenarnya hanya menunggu waktu sholat saja. Nggak ada orang kok sibuk bangun tidur, aku agendanya ngapain ya? Banyak banget. Sementara agenda untuk sholat itu justru malah tidak dialokasikan waktunya, keliru. Harusnya yang kita pikirkan, alhamdulillah sudah sholat dan saya menunggu semoga usia saya sampai sholat duhur yang nanti. Sehingga kapanpun Israel mendatangi kita, status kita adalah ini adalah hamba yang sudah sholat subuh dan dia tengah menunggu mau sholat yang berikutnya lagi. Insya Allah dikaitkan selalu dengan kebaikan. Pun kayak tadi, sekarang Sya'ban, kita menunggu pengen ketemu Ramadan. Kita pengen semua dosa-dosa kita diampuni dan semoga apa yang kita harapkan, ya namanya Allah, sesuai dengan persangkaan hambanya, kita berharap baik sama Allah, semoga itu juga diampuni, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Banyak hadits Rasulullah terkait dengan Ramadan. Dan ini ada sampai 3 riwayat yang sebenarnya hanya beda dikit-dikit banget, Bu. Yang seringkali didengar misalnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Depannya shoma puasa. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan didasari keimanan. Ayat tentang puasa biasanya nanti kalau Ramadan ibu-ibu hafal surah Al-Baqarah 183 ya Bu ya. Depannya apa Bu? Ya ayyuhalladzina amanu, terus subhanallah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Depannya hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Banyak ulama tafsir ini kemudian mengatakan itu salah satu panggilan sayang dari Allah, yang dipanggil hanya orang yang punya iman saja. Ya. Dan sebagai orang yang punya keimanan, seyogyanya tergugahlah hati kita, ngerasa saya punya iman. Ketika dipanggil Allah, hei orang-orang beriman, ya saya punya iman ya Allah. Ada apakah? Pesan apakah yang ingin Allah sampaikan di ayat itu? Ada perintah apa ya Allah? Sami'na wa ata'na, saya siap mendengarkan. Sama kayak kalau dipanggil, wahai ibu-ibu Majelis Talim An-Nur, oh iya saya anggota Majelis Talim An-Nur, ada apa? Nanti mau ada pertemuan, oke siap insya Allah. Sama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Tiba-tiba kemudian lanjutannya, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka keimanan ini yang bermain. Seberapa kuat iman kita, maka disitulah keinginan kuat kita untuk melakukan perintah Allah tadi. Ya, jadi panggilan ayat-ayat yang diawali dengan panggilan untuk orang beriman, maka lanjutannya, ujungnya pasti ada kaitannya. Jika dia melakukan dengan sebaik-baiknya, membuktikan imannya memang kuat. Tapi kalau dia mengabaikan perintahnya, berarti sebegitulah kualitas keimanan dia. Dan kita pengen iman kita ini menjadi dasar. Saya puasa ngapain ya? Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar tujuannya mohon maaf pengen langsing, bukan sekedar ya emang orang lagi rame puasa aja, mosok enggak puasa, mosok anak saya puasa saya enggak, bukan begitu. Tetapi kenapa? Karena iman itu percaya, yakin. Rukun iman ada 6. Kita percaya mulai dari Allah, kitab Allah, nabi, malaikat, hari kiamat, qadar, semuanya kita percaya ya. Dan ini jika ada orang berpuasa dengan didasari imanan, rasa keimanan. Wahtisaban, ihtisab itu dia hanya menghitung-hitung ridho pahala dari Allah saja. Kita nggak peduli kebaikan, balasan dari orang, tetapi yang kita harapkan hanya Allah saja. Maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa yang dilakukan. Semua dosa yang dilakukan. Itu soma, puasa. Ada riwayat yang kedua, hanya somanya huruf shadnya diganti qaf menjadi qoma. Man qoma ramadhana, belakangnya sama, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau soma artinya saum, puasa. Kalau qoma artinya qiyam, qiyamul lail. Qiyamul lail berarti dia berdiri di tengah malam untuk sholat. Ya, di sini ada 2 pendapat lagi. Yang pertama qiyamul lail, tahajud seperti biasa ibu-ibu lakukan di hari-hari yang lain. Yang kedua ada memang ibadah khusus sholat yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, yaitu namanya sholat tarawih. Itu pun ada ya. Jika orang yang qiyam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, akan diampuni semua dosa yang lalu. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Jadi kita diantara yang membuat seneng, gembiranya, bahagianya kita mau bertemu menyambut bulan suci Ramadan, karena di situ sedang ada sel obral besar-besaran, ya obral besar-besaran. Mau mohon maaf ada yang misalnya lupa bayar pajak, tiba-tiba ada pemutihan, pemutihan, alhamdulillah senang. Lah ini pemutihan dosa, siapa yang nggak pengen? Nggak ada manusia yang bersih dari dosa. Sehingga ketika ada masa yang akan diampuni semua dosamu, oke bismillah siap, saya akan betul-betul memanfaatkan momen itu. Itu yang pertama, bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menganalogikan, mencoba menggambarkan
hadirnya Ramadan di antara 11 bulan yang lainnya itu seperti posisi Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Ibu-ibu nanti silahkan bisa baca surah Yusuf ya, surah Yusuf. Jangan hanya baca surah Yusuf pas hamil doang karena pengen anaknya ganteng. Bukan ya. Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub. Bagus. Nabi Yakub putra dari Nabi bukan Daud Ibu. Kalau putranya Nabi Daud Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi bukan Ayub Ibu, bukan. Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Loh, Nabi Ishak saudaranya Nabi siapa Bu? Ismail, berarti bin Ibrahim. Baik, berarti kalau diurut dari atas, Ibrahim punya anak 2 nabi, Ishak dan Ismail ya. Dari Nabi Ismail nanti sampai ke bawah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini beliau punya 11 orang saudara. Karena memang ibunya enggak hanya satu, istrinya Nabi Yakub ada beberapa ya. Nah, di antara cerita yang ada di surah Yusuf itu, ibu-ibu insya Allah sudah hafal semuanya. 11 saudara itu merasa Nabi Yusuf kok lebih disayang Nabi Yakub ya dibandingkan mereka gitu. Karena memang latar belakangnya Nabi Yusuf ini 2 bersaudara kandung dengan Bunyamin. Ibunya itu sudah wafat saat kecil, jadi dia jadi piatu sejak kecil sehingga ayahnya merasa lebih kasihan lah ya dengan anak ini gitu. Tetapi bagi anak-anak kandung yang lainnya, kok bapak lebih sayang dia ya? Akhirnya ada rasa iri di antara saudara-saudaranya itu, kemudian timbullah ide untuk kemudian Nabi Yusuf dimasukin ke sumur dan lain-lain ya. Hingga di kemudian hari ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri di kerajaan Mesir, sementara kondisi paceklik di antara saudara-saudaranya tadi butuh makanan, beliau tetap membantu dan yang paling luar biasa akhlak beliau adalah beliau memaafkan kesalahan semua saudara-saudaranya itu. Enggak ada sedikit pun rasa dendam. Ini yang tadi oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah digambarkan. Hadirnya Ramadan di antara 11 bulan yang lainnya, dia menghapuskan kesalahan di bulan-bulan yang lainnya itu sama seperti Yusuf ketika memaafkan 11 orang saudaranya yang pernah dulu ngerjain waktu kecil bahkan sampai macam-macam perlakuannya. Ya, itu sangat fenomenal sekali Nabi Yusuf ya, perkataan beliau la tathriba alaikumul yaum, enggak ada balas dendam, enggak ada pembalasan, semua sudah dimaafkan. Bersih semuanya ya. Itu yang pertama. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Kemudian yang kedua, Ramadan itu bulan yang penuh kebaikan. Bulan yang penuh kebaikan. Insya Allah ibu-ibu udah sering dengar. Ramadan itu futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, pintu nerakanya ditutup. Lah kok masih ada orang yang maksiat? Nah itu karena setan itu bukan hanya dari jin ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu 2, minal jinnati wan nas. Nah itu nasnya itu yang masih keliaran itu. Jadi hati-hati, masing-masing kita punya nafsu itu yang harus kita redam. Di antara caranya puasa. Ya, semua orang insya Allah yang muslim ya, ketika semangat datang bulan Ramadan pasti semangat melakukan kebaikannya tuh timbul. Yang jarang jamaah, alhamdulillah jamaah. Yang jarang-jarang pakai hijab, alhamdulillah pakai hijab. Yang Qur'annya cuma jadi panjangan, alhamdulillah pas Ramadan kok ya dibuka, tadarus bareng ya. Jangan diomongin tumben, jangan gitu Bu, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan berikutnya berlanjut kebaikan itu. Kita doakan Bu, jangan ditumben-tumbenin. Ya, maksudnya kita semangati gitu ya. Jadi bulan kebaikan. Kemudian bulan Ramadan juga yang membuat kita semangat adalah dia itu bulan ukhuwah, bulan persaudaraan.
jarang-jarang misalnya di rumah ketemu bareng dengan semua macam-macam kesibukannya. Di Ramadan mau nggak mau sebelum beraktivitas bangun semuanya makan sahur kumpul bareng. Belum tentu nanti iftarnya kumpul satu lagi, tetapi mau sholat tarawih bareng lagi. Alhamdulillah ya. Ada kesatuan antara orang yang hartanya berlebih dengan fakir miskin. Di sana banyak berbagi ya. Kemudian bahkan masyarakat juga alhamdulillah ketika tarawih banyak kumpul, yang jarang-jarang ketemu, alhamdulillah. Itu bulan ukhuwah, bulan persaudaraan di antara umat Islam. Kemudian lagi Ramadan itu yang paling hanya ada di Ramadan adalah fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ini nggak usah bingung-bingung Lailatul Qadar tanggal berapa, malam ganjil. Iya, malam ganjil di sini, di belahan bumi sana genep, Bu. Iya, jadi jangan mikir. Makanya kalau mau semangat ibadah itu, mau genjot, misalnya nih bilang, iya 10 malam terakhir. Nanya lagi, yang ganjil kapan? Ganjil di sini iya, genap di belahan bumi sana. Akhirnya ya udah setiap hari aja terus menerus, ya terus menerus. Sayang, cuman setahun sekali kita ketemu Ramadan, ya kita ketemu Ramadan. Baik, alhamdulillah. Terus gimana? Apa yang mesti kita persiapkan ketika kita sudah ada rasa senang ketemu Ramadan, tahu banyak fadilahnya Ramadan, ibadah di sana, ya. Maka yang pertama, ruhiyah kita harus kuat. Persiapan secara ruhi, mental, ruhiyah, ya. Gimana maksudnya? Karena ibadah Ramadan tadi sudah sempat saya singgung, yang bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya hanyalah orang yang punya keimanan yang kuat. Gimana menjelaskan? Orang mau menahan lapar dan dahaga dari sejak terbit sampai terbenam kalau tujuannya bukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau anak-anak masih bisa nyolong-nyolong, ngumpet, minum, ya. Sampai ada yang supaya nggak ketahuan, minum air mentah di kamar mandi, apapun dilakukan lah. Ya, itu anak-anak. Karena belum paham. Tetapi insya Allah dengan bertambahnya usia kita paham. Ngapain kita puasa? Maka Allah kemudian memberikan motivasi bahwa as-shaumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas langsung puasa itu. Kenapa? Karena yang tahu hanya Allah. Iya, orang taunya oh iya lemes, bibirnya kering, nggak kelihatan makan minum, padahal tadi mungkin di belakang pintu ngapain nggak tahu, ketemu sama sono nggak tahu, makanya yang tahu hanya Allah saja. Hanya Allah yang membalas puasa itu. Seberapa kualitas puasa, seberapa besar pahalanya, Allah yang akan membalasnya langsung. Ya, jadi puasa itu khusus hanya Allah yang membalas pahalanya. Karena memang hanya Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain, sholat, ada orang ngelihat berdiri, ruko, iya sholat. Cuman puasa gimana? Apa yang mau dilihat? Hanya Allah yang tahu. Maka Allah yang membalasnya. Jadi kita persiapan ruhiyah tadi begitu. Saya melakukan puasa ini hanya karena Engkau ya Allah. Karena hanya keimananku yang menyuruhku aku untuk berpuasa. Ini semoga menjadi pengakuan keimanan, iman kita semakin bertambah dengan ketaatan-ketaatan itu. Jadi ruhiyah kita kuatin. Orang kalau ruhnya nggak kuat tadi Bu, nahan lapar udah nggak kuat. Udah lapar, suruh banyak tilawah Quran lagi, aduh kering tambah pahit dah mulut dah, macam-macam alasannya. Ya, macam-macam alasannya banyak gitu. Bawaannya pengen ngantuk, kan alasannya tidur dapat pahala. Tidurnya aja dapat pahala, gimana ibadah yang lainnya, maksudnya begitu ya. Jadi ruhiyah harus kita kuatin supaya apa yang kita lakukan itu bukan hanya didasarkan keimanan, tetapi kita juga kuat melakukannya. Motivasi secara spiritual harus lebih kita kuatkan, ruhiyah kita kuatkan. Kemudian yang perlu dikuatkan juga adalah ilmu, persiapan ilmu. Kenapa mesti ilmu dikuatin? Karena yang namanya ibadah puasa Ramadan, dia termasuk salah satu rukun Islam. Dalam fikih ada yang namanya rukun, syarat. Puasa itu sahnya sebenarnya cuma hanya 2 Bu.
Dengan apa Bu? Niat. Yang kedua, bagaimana bisa dikatakan puasa sah? 1, niat. 2, tidak makan dan minum. Bukan hanya makan minum ya, semua yang membatalkan ya, berhubungan suami istri dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nggak harus sahur, sahur itu sunnah. Sahur itu sunnah ya, tapi meskipun sunnah Rasulullah menyarankan sahur lah karena banyak keberkahan di sana. Jadi hanya dengan 2 itu saja sah puasa kita. Niat, terus nanti niatnya kapan? Kalau malam aku tadi lupa nggak niat, terus gimana? Aku kapan harus niat? Maka carilah ilmu. Dulu sahabat Rasulullah tuh pernah ada yang salah paham memaknai ayat. Ibu-ibu kalau baca rangkaian ayat puasa tadi Al-Baqarah 183, nanti sampai baliknya ada 187, ayatnya lumayan panjang. Tengah-tengahnya nanti di situ ada selanjutnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kamu sampai nanti awal puasanya itu adalah ketika benang putih sudah mulai jelas di antara benang hitam. Ada sahabat yang memahami itu betul-betul letterless Bu, nyari mana benang putih, mana benang hitam. Ketika malam makan sahur gitu ya, sahur makan terus dilihatin putih hitam, ya emang putih emang hitam. Terus gimana kapan kita mau mulai puasanya? Ternyata yang dimaksud benang putih dan benang hitam di situ adalah di ayat lanjutannya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi waktu fajar subuh ketika mulai fajar sodik itu ya, sudah mulai ada cahaya putih masuk, adzan subuh, itulah yang dimaksud benang putih sudah mulai jelas di antara benang hitam itu malam. Itulah mulainya puasa. Jadi kalau sudah adzan subuh sudah berhenti. Di kita alhamdulillah ada tradisi imsak yang kadang ada sirene lah, ada yang dengan ditandai apalah gitu ya. Sebenarnya biasanya antara imsak dan adzan subuh betul-betul waktu mulai puasanya itu ada jeda sekian menit gitu ya. Kadang yang tahu imsak sampai aja masih makan bleng gitu ya. Tapi nanti kalau udah adzan sudah stop. Ya, meskipun nanti ada lagi riwayat adzan masih boleh, elah itu yang udah terlanjur di mulut tinggal telan aja. Tapi kalau yang belum jangan kok ngambil lagi, bukan begitu. Itu harus tahu ilmunya, ya. Jangan sampai puasanya nggak sah gara-gara nggak tahu ilmunya. Pun tentang niat puasa tadi, apakah niat harus dilisankan, dilafadzkan, atau boleh nggak dalam hati? Yang namanya niat itu dalam hati, niat dalam hati. Ulama kita kemudian mengajarkan supaya nggak lupa, lafadzkanlah. Makanya malam-malam habis tarawih diajarin nawaitu sauma ghadin gitu, biar nggak lupa. Tapi semalam aku nggak tarawih, jadi aku nggak ngikutin Pak Imam niat puasa, sah nggak aku puasanya? Ya udah niat aja puasa sendiri, puasa di rumah, ya apa niat di rumah sendiri, dalam hati sendiri, ya. Bahkan ada yang kemudian jaga-jaga supaya khawatir lupa niat dalam setiap malamnya itu, kemudian niatnya dirapel. Ada Bu, mazhab Maliki membolehkan itu. Niat puasa selama sebulan full kecuali saat azhur bisa. Ada mazhab yang membolehkan itu. Tahu kayak gitu dari mana? Belajar. Jadi persiapan ilmunya harus kita siapkan. Jika sahur disunahkan untuk diakhirkan menjelang tadi mau akhir imsak. Kalau iftar buka puasa disunahkan mengawalkan, ya mengawalkan di awal waktu. Jangan merasa sok. Aku sampai isya juga kuat, nggak boleh. Aku ntar makannya habis tarawih betul, tapi batalin dulu ya, karena nggak boleh puasa kok terus nyambung sampai 2 hari, nggak pakai buka, nggak pakai sahur, nggak boleh Bu. Namanya puasa wisol, karena dulu pernah ada. Ya, kalau Nabi yang melakukan boleh, tapi kalau umatnya nggak boleh. Jadi harus ditutup satu puasa, ditutup dengan iftar, diawali dengan sahur, ya seperti itu. Ruhiyah sudah, kemudian ilmu juga kita siapkan. Yang perlu disiapkan lagi apa? Fisik. Karena yang namanya ibadah puasa itu membutuhkan fisik yang sehat. Makan minum itu urusan fisik. Orang kalau fisiknya nggak pernah dilatih puasa dari sejak sebelum-sebelumnya, bisa jadi pas Ramadan dia kelenger karena nggak pernah latihan puasa.
Pernah ada kawan yang menceritakan kondisi kawan dia, jadi panjang ini sanadnya. Teman saya menceritakan temannya gitu ya. Kalau awal-awal Ramadan, di hari-hari awal itu dia ada saja beberapa hari itu bolong, Bu. Beberapa hari di awal, bisa 3 hari, bisa 4 hari itu bolong, batal karena nggak kuat. Alasannya asam lambungnya kambuh. Terus barulah nanti di hari kelima dan selainnya tuh udah mulai lancar. Kata saya, kenapa begitu? Iya, karena dia butuh pembiasaan dulu, karena nggak biasa puasa. Kata saya, Bu, ya latihannya, pembiasaannya tuh digeser dikit dari Sya'ban atau dari Rajab kayak latihan, supaya Ramadan itu sudah tinggal lancarnya, udah nggak ada bolongnya lagi. Sayang kalau Ramadannya yang bolong. Oh iya juga ya lah, iya. Jadi latihan fisik harus dikuatkan, itu diantaranya melatih memperbanyak puasa sunnah. Sampai ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hati-hati ini nanti jangan disalahpahami ya. Karena memang riwayatnya satu sahabat mengatakan sampai aku nggak pernah melihat Rasulullah berbuka di bulan Sya'ban itu saking seringnya beliau puasa di bulan Sya'ban. Tetapi aku juga melihat Rasulullah di bulan Sya'ban itu nggak puasa sama sekali. Jadi ini bisa dimaknai bahwa Rasulullah ingin menunjukkan puasa Sya'ban itu bukan puasa wajib, sehingga beliau kadang melakukan, kadang juga tidak. Saat beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu dimaknai latihan menjelang bulan Ramadan. Karena Sya'ban dia berada di antara 2 bulan mulia, sehingga Sya'ban ini sering dikatakan dia bulan kecepit, bulan yang banyak orang itu melupakan untuk melakukan amal soleh di situ. Kalau kemarin di bulan Rajab, ibu-ibu tahu Rajab itu termasuk salah satu 4 bulan haram. Dalam 1 tahun yang ada 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 1 terpisah, 3 berturut-turut. 1 terpisah yaitu bulan Rajab kemarin sudah, yang berturut-turut itu nanti setelah pada Lebaran ya, mulai ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Itu semua bulan haram. Di bulan-bulan haram itu ibadahnya pahalanya berlipat ganda, tapi kalau melakukan dosa dan maksiat maka sanksi pun akan berlipat ganda. Nauzubillah, semakin besar. Karena banyak orang memotivasi untuk melakukan amal soleh di bulan haram, di bulan Rajab, orang semangat melakukan, ada macam-macam lah, ada yang saum, ada tilawah, macam-macam. Ramadan juga bulan mulia, banyak orang melakukan ibadah. Nah, Sya'ban ini bulan kecepit, banyak orang sudah mulai melupakan. Sehingga ketika orang masih semangat melakukan banyak amal soleh kebaikan di bulan Sya'ban, di saat orang-orang lupa, maka dia pahalanya lebih mulia. Pahalanya lebih mulia. Kayak Rasulullah tadi mencontohkan, terkadang bahkan Rasulullah sampai puasa full di bulan Sya'ban itu. Ini nanti terkait lagi dengan fikih. Kalau Imam Syafi'i kemudian menyarankan jangan berpuasa kalau sudah di atas nisfu Sya'ban, kecuali untuk puasa bayar utang ya. Jadi ini ketika masuk bulan Sya'ban, kami mengingatkan bagi yang masih punya utang, yuk mumpung masih ada waktunya cukup. Utang paling lama seberapa sih? Seminggu, dan ini waktunya masih panjang. Ya, kalaulah bisa dicicil dari sejak Idul Fitri tahun lalu ya alhamdulillah. Cuman kalau sampai sekarang kok nggak sempet ya, nah ini sekarang mumpung sehat ya, diingatkan. Kadang anak-anak gadis kita tuh harus diingetin. Kemarin juga gitu salah satu anak saya, ibu aku masih punya utang 4 loh, kata saya, kau masih punya utang 4 ya, ayo iya insya Allah gitu, udah alhamdulillah kelar. Jadi harus diingatkan ya, itu tentang fisiknya juga harus dipersiapkan. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi adalah finansial. Apa urusannya Ramadan sama duit? Banyak ya Bu ya. Banyak, bukan masalahnya buat kue lebaran, baju lebaran, bukan. Tetapi karena Ramadan, dia bulan yang sangat mulia ya. Kita persiapkan supaya bisa banyak sedekah di situ. Ya, sedekah di situ. Sedekah macam-macam bentuknya. Ibu mau sedekah dalam bentuk memberi iftar, luar biasa. Orang yang memberi buka puasa, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Itu kan luar biasa, Bu. Ini salah satu amalan yang mohon maaf bisa. Jadi kadang ada ibu-ibu yang udah lagi uzur, lagi haid misalnya ya,
puasa nggak bisa, sholat nggak bisa, tilawah juga enggak, aku ngapain? Banyak peluang pahala yang bisa dilakukan, ya, diantaranya memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka pasti akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, meskipun kitanya nggak puasa. Ya, kita tetap membantu menyiapkan sahur, buka puasa di rumah, insya Allah dapat kecipratan pahalanya juga. Ya, kalaulah saya kok nggak punya banyak kelebihan makanan, ya satu-satu aja niatin. Hari ini aku bagi iftar tetanggaku yang ini satu, besok tetangga yang ono satu, besok tetangga yang ono satu, besok sampai Pak Satmam situ satu, insya Allah terus. Jadi nggak ada yang bolong. Pahala puasa kita selama full Ramadan itu nggak ada yang bolong. Dan itu butuh duit, ya, butuh duit. Kalau nggak dipersiapkan, kadang mikir ini kan untuk mudik, ini kan untuk THR mbaknya, ini kan untuk anak itu, ini itu. Akhirnya mau sedekahnya mikir-mikir, nggak jadi. Ya, padahal harusnya yang urusan sedekah itu yang paling kita prioritaskan. Ya, kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, finansial harus kita siapkan. Jangan lupa juga persiapan teknis. Yang terakhir adalah persiapkan target amaliyah, ya, amalan yaumiyah. Sehari-hari apa yang mau kita lakukan? Evaluasi Ramadan tahun lalu, alhamdulillah hatam 1 kali misalnya, alhamdulillah. Saya berharap Ramadan besok hatam 1 kali plus, kalaulah nggak bisa 2 kali, 1,5 misalnya. Kalau yang bisa hatam 2 kali silahkan. Untuk bisa hatam sekali gimana caranya? Harus di manage waktunya. Apalagi yang masih aktif, masih nanti bakalan berkurang uzur selama sepekan, berarti nggak nyampe 30 tuh. Jadi bacanya jangan cuma sehari 1 juz aja, kurang, nggak bakalan hatam. Kalau lo sehari 1 juz aja, kita bisa membagi waktunya. Habis 1 waktu sholat 2 lembar, maka sehari full tuh 10 lembar 1 juz. Iya, kalau nggak head. Nah, kalau head berarti harus dilebihkan. Itu harus kita persiapkan. Boleh dibaca sendiri di rumah, tadarus bareng teman-teman boleh. Tolong baca, saya baca, tolong simakin ya. Kalau ada salah, tolong dibenerin boleh. Jadi tadarus pahalanya malah bareng-bareng, rame-rame, gitu ya. Itu juga tadi sambil keluarga, suami, istri, anak, itu subhanallah mendekatkan hubungan dengan sesama anggota keluarga dan sambil mendekatkan ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pun harus kita siapkan targetnya. Kayak tadi, saya mau bagi iftar di sini. Saya mau hatam sekian kali. Saya berniat tarawih nggak akan ada yang bolong misalnya. Saya berniat setiap subuh saya akan sedekah meskipun nominalnya hanya sekian. Itu pun harus kita persiapkan. Ya, ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh ingin melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi persiapan rohiyah, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan finansial, dan kita siapkan target teknis nanti amaliyah harian itu. Mudah-mudahan dengan itu ke saat ketemu Ramadan itu kita nggak kaget, loh kok tiba-tiba ada Ramadan? Enggak, memang sudah kita siapin dari kemarin-kemarin. Ya, dengan ilmunya kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus kita utamakan, mana yang masih bisa, nanti dulu nggak apa-apa, ya, mana yang harus lebih diprioritaskan, seperti itu, ya. Dan dengan itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat Ramadan nanti bukan hanya kita melakukan secara fisik saja, tetapi ruhnya juga kuat, ya. Salah satu hadis Rasulullah kemudian mengatakan, Allah itu enggak peduli ada orang yang lapar, menahan lapar dahaga, tetapi dia enggak bisa menahan lisannya misalnya. Ya, nahan laparnya dia bisa, nahan hausnya dia bisa, nahan pedesnya lidah kok ya enggak bisa. Nah, hati-hati. Makanya puasanya bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ya, bahkan diantara hadis kan ada ya, kalau ada orang yang mencaci, mencela gitu ya, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Maksudnya apa? Jangan ladenin. Jangan ladenin. Jangan juga kemudian dimaknai
oh kalau lagi puasa nggak boleh, berarti ntar kalau habis buka puasa boleh? Bukan. Kalau sekarang lisan terjaga, maka yang semakna dengan itu adalah jari, jempol, ngetik di WA, di grup, komen, ya hati-hati. Jangan kemudian menulis sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain, ya. Bu ya tahan dikit lah, tahan dikit. Lisan ditahan, jari ditahan, kuping ditahan. Bu ya nggak usah ngedengerin yang apalah, gitu ya. Oh ini lagi ini. Ntar dulu deh, mending dengerin tilawah kek, dengerin apa kek, gitu ya, murotal dan lain-lain. Insya Allah semua anggota tubuh kita akan juga mendukung kita semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan itu. Sehingga ketika selesai Ramadan, kita mendapatkan apa yang Rasulullah janjikan. Siapa yang keluar bulan Ramadan, kemudian Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, itu tanda dari puasanya sudah diterima. Maka kalau ada yang Ramadan sudah selesai kok dosanya nggak diampuni, itulah termasuk kerugian yang sangat besar, dan kita nggak pengen itu, karena kita nggak tahu Ramadan kapan lagi kita mau ketemu lagi, nggak ada yang tahu usia seseorang, ya. Sehingga saat ada kesempatan Ramadan, kita berharap mempersiapkan, menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Semoga saat melakukan ibadah kita juga bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang khusus lagi di bulan Ramadan itu, Allah menghapus nama-nama orang yang kandidat mau jadi penghuni neraka, Bu. Ada satu masa namanya Itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Sehingga banyak yang kemudian di antara lafaz doanya itu yang dilafatkan di akhir-akhir Ramadan gitu ya, Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bukalah dibuka gitu ya, leher kami. Ibaratnya orang calon penghuni neraka tuh lehernya tuh udah diikat, Bu, tinggal dicemplungin ya. Kita pengen dibuka. Kalaulah ada catatan nama, tolong hapus ya Allah. Hapus nama riqabana wa riqaba abaina, orang tua kami yang sudah wafat juga, tolong hapuskan, jangan pernah ada namanya menjadi kandidat penghuni neraka ya Allah. Itu ada momen di bulan Ramadan, Allah memberi kesempatan itu, ya. Sehingga ketika ada bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat penuh kasih sayang, dan ada saat Allah menghapus, kita tinggal minta sama Allah, ya Allah tolong hapuskanlah. Bukan hanya sekedar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu, memaafkan itu sebenarnya bukan sekedar apa ya, kita kalau tahu al-afu, memaafkan itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan maaf itu kadang meskipun juga berat ya Bu ya, tidak semua orang mudah memaafkan betul-betul dari hati nurani. Tetapi fadilah, keutamaan besar memaafkan itu ketika kita bisa bukan hanya sekedar forgive tapi juga forget. Kita memaafkan dia dan kita lupakan apa kesalahan dia. Itu juga yang pengen kita mintakan dari Allah, itu kan begitu. Sampai kita ngerayu, ya Allah, Engkau kan maha afuun, maha pemaaf ya Allah, karim, Engkau kan mulia ya Allah, fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Kita aja sampai ngemis-ngemis gitu sama Allah. Maka kalaulah ada orang-orang yang mungkin punya kesalahan dengan kita, terus kita maafkan, insya Allah fadilahnya besar sekali. Terkhusus lagi di bulan Sya'ban ini ada satu momen nanti ya, namanya malam nisfu Sya'ban. Hati-hati terjebak pada ritual yang tidak ada dasarnya. Yang paling utama di nisfu Sya'ban, riwayat yang sahih itu mengatakan ketika Allah akan mengampuni seluruh dosa umat Islam kecuali dua orang. Yang pertama, ketika dia syirik belum taubat. Syirik berarti dalam bentuk apapun, dia menyekutukan Allah, menyembah Allah, minta tolong kepada selain Allah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ketika masih ada rasa benci di antara saudara muslimnya. Maka banyak yang kemudian di nisfu Sya'ban menjelang Ramadan itu maaf-maafan yuk gitu ya.
Saya tidak menyoroti tradisi maaf-maafannya, cuman ini saling upaya untuk membersihkan hati, ya. Kalaulah ada kesalahan tolong maafin ya. Berarti kalaulah kesalahannya masalah duniawi, masalah hutang, ya silahkan dilengkapi, dilunaskan dan lain-lain, ya. Kalau kita punya kesalahan orang lain, bukan hanya sekedar kok ngunjungin yang tua, apa Bu istilahnya kalau mau lebaran itu, lupa saya, munggahan misalnya, bukan hanya sekedar makan-makan, ya itu kita marahnya sedekah, nggak masalah. Tapi yang jauh lebih penting adalah membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Nggak ada sedikit pun masalah sama siapapun, nggak ada. Si ini enggak, udah beres semuanya. Kita beres, nggak punya cantolan masalah sama orang lain, dan kita pun tidak menggadaikan orang lain karena kita nggak mau memaafkan dia. Apa untungnya kita sih kalau nggak mau maafin orang? Nggak ada. Kita kan nggak pengen saudara kita disiksa hanya gara-gara tidak mendapatkan maaf dari kita. Jadi sebagaimana Allah kita minta Allah mengampuni kita, maka kita juga berlatih untuk mencoba memaafkan orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu kebersihan hati yang sudah kita inisiasi di bulan Sya'ban ini menjadi awal langkah saat menjalankan ibadah Ramadan itu pun dengan hati yang bersih. Dengan cara itu semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, Allah kuatkan kita dan diberikan hidayah sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu salihah, telah kita dengarkan tauzi dari Ibu Umi Mardiyah. Jazakallahu khair Bu Umi atas segala ilmunya. Semoga ilmu ini bisa kita pelajari, kita amalkan nanti di kehidupan kita mulai dari hari ini. Selanjutnya ada versi tanya jawab. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya Angel. Izin bertanya Ustaz. Ya, ini kemarin saya baru dengar Angel. Ya. Malaikat tak bersayap. Ya betul. Ini Ustazah, untuk niat berbuka gitu ya. Saya kemarin sempat dengar dari doa berbuka puasa itu dari ada cuplikan gitu ya di snap gitu. Kalau kita itu harus membatalkan dulu baru membaca doanya, atau membaca dulu baru membatalkan puasanya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu, mau sekalian? Ya, monggo silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu siapa Bu? Saya dengan Andri. Ya. Andriani Bu. Ya. Saya ada dua pertanyaan nih Bu Ustaz. Bu Ustazah, maaf. Pertama tadi kan soal iman ya. Kadang-kadang tuh kami sebagai ibu rumah tangga atau mungkin ibu yang bekerja ya, Ramadan ini kan seperti rutinitas setiap tahun gitu ya. Kadang-kadang tuh dengan bulan Ramadan ini tuh kesibukan kita kan bertambah, bangun lebih pagi, seperti tadi Ustazah bilang, fisik juga pasti harus lebih kuat. Di saat kita lagi lelah-lelahnya gitu ya, kadang-kadang terbersit, entah ya mungkin ibu yang lainnya, tapi saya itu suka terbersit, aduh capek banget sih gitu kan, atau aduh nih karena harus bangun jam 3 kita harus bangun ya. Kadang-kadang kalau yang bekerja mungkin lebih ekstra karena kan masih harus bekerja di kantor, nggak bisa bobo siang kalau ngantuk siang hari gitu ya. Nah itu tiba-tiba terbersit kata-kata seperti itu, apakah itu pertanda iman gue kurang nggak ya kalau kayak gini? Nah itu satu. Terus yang kedua soal memaafkan tadi, kita kan sering banget kalau lagi lebaran atau menjelang Ramadan maafkan. Kita kadang-kadang suka bilang, iya gue maafin tapi gue nggak akan lupakan. Nah, itu apakah itu bagian dari
apa itu Ustazah? Maksudnya apakah cuma sekedar di mulut memaafkan atau bagaimana dalam Islam menilainya? Serius itu ngomong kayak gitu, Bu? Enggak, dalam hati Bu, ya enggak kali ke orangnya. Gitu sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khawatir lupa ya, dijawab dulu ya. Dari Ibu Angel tadi ya, untuk doa berbuka puasa, memang setidaknya ada dua lafaz ya. Yang pertama yang sudah sering anak-anak hafalkan, bagaimana Bu biasanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah, untukmu aku berpuasa. Allahumma laka sumtu, untukmu aku berpuasa. Ini ikrar. Tadi Allah kan bilang puasa itu memang untukku, karena yang tahu hanya Allah saja. Untukmu aku berpuasa, Allah malaka sumtu wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, kepadamu aku beriman. Ya, kalau itu boleh dibaca sebelum kita mau, terserah ibu mau makan kurma dulu, mau minum air putih dulu, mau minum teh hangat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu, terus silahkan dikonsumsi boleh. Kemudian yang kedua bunyinya dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u itu artinya tenggorokan dahaga telah hilang dan tenggorokan telah basah. Itulah yang dibaca setelah kita minum. Jadi lawang tenggorokan masih kering ngomong babatallatil 'uruq sudah basah, belum basah kok gitu. Jadi boleh diamalkan dua-duanya, boleh. Itu sunnah. Aku nginget-nginget doanya kok nggak inget-inget, akhirnya nggak buka-buka, nggak boleh. Boleh meskipun hanya bismillah saja, boleh ya, santai aja. Ya boleh, doa makan Allah barik lana fi ma razaqtana boleh. Jadi inget apa doanya, sampai kapan nggak buka-buka, nggak usah ya, itu sunnah. Baik, jadi mau doa yang mana silahkan, nggak usah kok salah doamu, nggak, udah biasa aja. Kemudian Bu Andri ya, subhanallah nih, barakallah. Kalau Ramadan nggak berkurang Bu jam kerjanya? Oh enggak juga? Oh Masya Allah, alhamdulillah. Maka kita maknai ini peluang berlipatnya pahala yang hanya setahun sekali. Kalaulah mungkin ada terbersit, capek ya gitu ya. Tetapi ketika tadi semangat, kapan lagi? Hanya Ramadan saja. Terus kita maknai tadi, bangunnya sang ibu di awal waktu, bahkan ketika bangun mau sahur aja tuh Bu, kan bukan cuma ngangetin kadang sahur itu, ya semacam-macam lah ya, macam-macam lah ya gitu. Terkadang Bu ada juga kepikiran, kalau yang lain bangunin suami dia bisa tahajud dulu, tilawah dulu, aku berkutat di dapur, udah gitu bangunin anak ini itu. Tetapi ketika kita itu lakukan dengan penuh rasa syukur, apalagi tadi cuma setahun sekali, ya. Terus ini kita maknai dengan kita membantu menyiapkan sahur, insya Allah kita akan dapat pahala orang yang berpuasa. Sehingga kalaulah misalnya tadi kita sendiri puasa, berarti double pahala kita. Ya, sehingga kalaulah nanti di waktu siangnya udah tinggal ngantuknya, capeknya, tapi juga dituntut untuk pekerjaan, daripada terbersit capek ya, maka yang kita bersihkan baik di sini, apalagi terucap di sini adalah ya Allah ikhlaskan, tolong bantu ikhlaskan saya. Jadi kita melakukan rutinitas kayak gitu tuh, ya Allah bantu saya ikhlas. Karena apapun yang kita lakukan kalau nggak ikhlas Bu, dapatnya capek doang, nggak ada apa-apanya. Ya, ikhlas, tolong bantu ikhlas ya Allah. Ya, mungkin ikhlas itu nggak gampang, mungkin nggak gampang. Tetapi karena justru nggak gampang itu, kita minta tolong sama Allah yang Maha Kuat. Bisikan itu paling datangnya dari setan. Biasanya Bu kalau udah lagi capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya, itu tidur makser aja itu udah nikmatnya luar biasa Bu. Meskipun kadang di depan komputer gitu, itu nikmatnya luar biasa. Dan kadang bangun itu udah langsung seger lagi. Kita nggak tahu keberkahan waktu dari Allah karuniakan lewat apa. Jangan berharap iya nggak bisa bubuk-bubuk siang kayak ibu-ibu sambil ngelonin anak-anaknya di rumah. Tetapi justru kehadiran kita sambil bekerja memudahkan urusan orang lain, dapat alhamdulillah tambahan masukan, membantu keluarga dan lain-lain.
dengan kita berharap, ya Allah tolong bantu jaga keikhlasan saya. Insya Allah akan kuat Bu, fisik itu akan dikondisikan ketika ruhiyah kita kuat. Jadi jangan kemudian malah menjudge apakah ini imanku lemah, no. Jangan punya pikiran seperti itu karena itu peluang masuknya setan. Nanti setan akan ngapain kamu udah kerja kayak gini kalau nggak ikhlas dapatnya capek doang, sia-sia, nggak usah deh lakuin. Nah itu yang dipengenin setan akhirnya begitu. Jadi kalau ada terbersit kayak gitu, kita tinggal minta tolong sama Allah saja. Ya Allah aku capek. Misalnya aku boleh ngantuk sebentar, tolong belikan ngantuk sebentar ya Allah. Boleh kayak gitu ya. Kadang kalau apa gitu Bu, ya gitu tadi nggak sadar gitu. Niatnya sih sambil tilawah, enak Bu sambil tilawah pas ngantuk, set. Tapi justru yang itu, yang terlelap sebentar itu memang rezeki dari Allah, gitu ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan mengumpat, diajak ngaji kok ngantuk setan ini. Jangan mengumpat setan, hati-hati dari lisan kita. Semakin setan diumpat, dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan bisikannya semakin kuat. Terus gimana? Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mau tilawah juga. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, minta perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kita minta perlindungan itu bukan hanya dari setan, tapi dari keburukan diri kita. Makanya kadang ibu-ibu mendengar Allahumma alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari buruknya diriku, karena kita masih punya nafsu yang buruk. Tetapi kita minta perlindungan kepada Allah. Tolong ya Allah, semoga lelahku ini lillah. Kita udah sering dengar kayak gitu ya. Jadi kalau kita lakukan ikhlas karena lillah, karena Allah, maka hanya pahalanya Engkau yang aku harapkan ya Allah. Kalau sudah kita sandingkan itu, kita sandarkan semuanya kepada Allah, mau capek kayak apapun, tapi karena kita yakin ada balasan besar dari Allah, insya Allah kita akan melakukannya juga dengan senang. Ya, terkadang kalau nggak ikhlas, masih latihan ikhlas gitu ya, udah capek-capek masak, kagak dimakan lagi. Udah gitu kadang dimakan kagak ada apresiasi apa kek. Itu karena kita masih mengharapkan sesuatu dari manusia. Sesuatu tadi apakah pujian suami, apakah perlakuan apa. Ketika masih sandarannya sama manusia, kecewa pasti Bu, pasti kecewa. Dan capek yang nggak seberapa, bikin tambah capek lagi. Tapi karena ikhlas, karena niat karena Allah, nggak jadi kemakan ya. Oh iya alhamdulillah karena tadi ada buka puasa bersama. Terus makanan kali ini gimana? Oh tenang aja, ada Pak Satpam, ada nanti ada siapa, ada tukang sampah, ada tukang siapa. Masya Allah. Nanti kalau mau bagi-bagi satpam dijadwal aja Bu, biar nggak numpuk di Pak Satpamnya ya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Oh iya, terkadang yang butuh hati-hati kita itu budget saat Ramadan, saking semangatnya mau mengumpulkan iftar, kemudian bahkan israf berlebihan, itu pun nggak boleh. Nah itu dia, lapar mata ya, bukan lapar perut ya. Itu ya Bu Andrea, semoga Allah melatih kita tentang keikhlasan, dan insya Allah amal perbuatan yang bukan hanya di rumah, di tempat kerja, insya Allah Allah berikan pahala balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua apa tadi Bu, saya lupa ya pertanyaan Bu Andrea. Oh minta maaf, baik. Oh iya, saya maafin tapi susah ngelupain. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ya, bisa dipahami Bu. Padahal forgive and forget itu baru tingkatan maaf yang paling dasar Bu, paling dasar. Jadi kalau di Al-Quran itu ada 3 kosakata maaf yang sampai dirangkai bareng di satu ayat di surah At-Taghabun ayat 14 itu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, sampai 3. Al-afu memaafkan, kedua musafahah, kemudian ketiga maghfirah. Kalau al-afu tadi forgive and forget, kita maafin dan kita lupain, meskipun melupakannya kadang butuh waktu, tetapi ada keinginan, tolong lupakan ya Allah, tolong lupakan, hapus memori aku tentang kesalahan si itu ya Allah, misalnya kita minta sama Allah. Itu yang tingkatan yang pertama. Yang kedua musafahah.
Tasfahu itu dari kata safah itu halaman lembaran, ya. Oh, kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang, ibarat sudah kita tutup lembar yang lama dan kita siap membuka lembaran baru. Ini masih bersih, artinya orang ini di hadapan kita itu dia bersih. Kamu nggak punya salah apa-apa kok sama saya. Jadi semakin berat lagi tingkatan memaafkan yang kedua ini. Yang pertama memaafkan udah kita tutup jebret, nah ini kita buka lembaran baru. Kita buka lembaran baru, kita kasih kesempatan dia untuk tetap berbuat baik lagi. Kita husnudzon, kalau kita sudah memaafkan, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama sehingga besok catatan baru ini terisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu baru tingkatan kedua, semakin berat. Tingkatan ketiga, wa taghfirul maghfirah, memaafkan yang kalau bahasa Allah mengampuni. Itu bukan hanya forgive and forget, memberi kesempatan baru dia berbuat baik lagi, terus kita membalasnya dengan perbuatan baik kita, itu udah tingkatan paling tinggi. Dan ini juga kita mencontoh dari akhlak Allah, namanya takhalaqu bi akhlaqillah, ya. Allah itu ghafur, Allah itu al-afu, maha memaafkan, al-afu memaafkan, dan ghafur maha mengampuni. Allah mengampuni itu sebesar apapun kesalahan kita, Allah sudah maafkan, Allah nggak pernah inget-inget, Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat baik setiap harinya, dan Allah pun tetap berbuat baik kepada kita. Kita tetap dikasih rizki, tetap dikasih kesehatan, dikasih hidup. Hari ini ngapain hidup? Supaya bisa istighfar dari dosa-dosa yang lalu. Ngapain hidup? Dikasih kesempatan berbuat baik lagi. Betapa baiknya Allah kayak gitu, dan kita diminta untuk berlatih ke situ. Kalaulah kita baru yang forgive and forget-nya masih baru tertatih-tatih di situ, nggak masalah, latihan di situ. Kita pengen setelah forgive and forget, nanti bisa musafahah, kita buka lembaran baru. Sehingga setelah memaafkan, maka saya menganggap kamu nggak punya salah apa-apa sama saya. Terus tetap kita berbuat baik sama dia. Nah, itu semakin meningkat. Harapannya kan kita semakin usia itu kebaikan juga bertambah. Kualitas kita juga bertambah. Susah Bu, bener. Karena pahalanya surga. Lah kalau gampang maka hadiahnya kipas angin ya Bu ya. Masya Allah. Ini pahalanya surga. Betul, pahalanya surga. Apa di ayat itu? Wallahu indahu ajrun azim. Allah itu punya pahala yang sangat besar. Maka lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah. Jika kita ikhlas, yang kita harapkan hanya Allah. Aku nggak peduli kamu pernah menyakiti aku, oke, sudah saya maafkan. Aku nggak peduli, karena yang kita pedulikan, yang kita harapkan hanya rahmatnya Allah, hanya ampunan Allah. Jadi kalau semuanya sudah kembali kepada Allah, itu urusan manusia remeh-temeh Bu, remeh-temeh. Kita nggak ingin ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita masih punya sangkutan sama orang lain. Maka kita pun mencoba memudahkan urusan orang lain yang punya masalah sama kita. Selama masih bisa ditolerir, oke, nggak masalah. Ya sudah, saya maafkan. Dan biasanya perempuan itu kebanyakan kan ahli sejarah ya Bu ya. Kesalahan sekian tahun yang lama diungkit lagi. Sampai ingat, iya tahun itu, hari itu, jam segitu, kamu pernah begitu sama aku. Ingat itu bisikan setan. Ingat bisikan setan. Ya, jadi akan sulit membuka hati untuk memaafkan, itu bisikan setan. Pun saat kita pernah melakukan kesalahan, terus kita mau tobat, maka yang diingat jangan selalu dosa kita Bu. Karena kalau yang diingat selalu dosa kita, nanti ujung-ujungnya ya Allah dosaku banyak banget, ya Allah diampuni enggak ya, ujung-ujungnya begitu. Nanti ngapain kamu begini, orang dosamu begini, kamu tuh jelek banget tahu, ngapain begini ya, itu bisikan setan. Yang diinginin setan tuh begitu, kita nggak jadi lebih baik lagi. Terus kalau pengen tobat gimana? Yang kita ingat-ingat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat. Kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah ampuni. Jadi semakin besar harapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, motivasi kita melakukan segala sesuatu juga hanya karena Allah saja, nggak peduli lagi urusan manusia. Pernah ada kisah Imam Syafi'i Bu, beliau itu dilaporin sama tetangganya, wahai Imam Syafi'i,
orang yang tadi datang di depan engkau, salaman, cium tangan, di belakangnya ngomongin engkau loh, ya, dia ternyata perilakunya kayak gitu. Kata Imam Syafi'i, oh alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Tandanya dia masih segan sama saya. Buktinya ngomonginnya di belakang saya, nggak berani di depan saya. Terus lagi, oh alhamdulillah. Ya, kalau misalnya dia nggak suka sama saya, artinya dia nggak akan memberatkan saya. Dia nggak bakalan berani utang sama saya, nggak berani ngapain ngerepotin saya. Saya malah aman, hidup saya santai. Jadi melihat damai betul, melihat segala sesuatu enteng aja Bu. Jangan kok, dia ngomongin saya di belakang, bukan, santai aja. Imam Ahmad bin Hambal pun pernah dikerjain tetangganya yang masih anak muda Bu. Wahai Imam Ahmad, datang ke rumah saya ya, saya ada perlu. Oke, datanglah Imam Ahmad. Begitu nyampe ke rumahnya, anak muda itu bilang, nggak jadi Imam Ahmad, pulang lagi Imam Ahmad, seorang syekh. Begitu lagi Bu. Yang kedua, Imam Ahmad, lagi dong ada perlu. Oke, datang Imam Ahmad. Dikituin lagi, nggak jadi Imam Ahmad, pulang lagi. Sampai 3 kali Imam Ahmad itu tetap dengan ceria memenuhi panggilan anak muda itu, hingga anak mudanya yang heran. Imam Ahmad, engkau itu seorang syekh besar, udah tua, kok saya kerjain kayak gini mau aja, engkau masih ceria aja datang ke sini. Kata Imam Ahmad, loh, aku datang ke rumahmu ini itu memenuhi hadis Rasulullah, memuliakan tetangga. Jadi kamu jangan GR, jangan karena kamu, tapi karena aku ngikutin Rasulullah, ngikutin perintah Allah. Jadi kalau kita kembalikan sama Allah, sama Rasulullah, aman Bu, nggak ada urusannya sama kamu nggak jadi urusan, ya sudah selesai, aku pulang lagi. Kan aku hanya melakukan perintah Rasulullah, menghormati tetangga. Terus kata Allah, maafkan, ya sudah selesai, udah santai, nggak ada ini bocah ngerjain, bukan. Nah, hidup sangat mudah insya Allah jika semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang nggak semudah membalik membalik telapak tangan, ya, butuh latihan. Dan memang disitulah semakin berat usaha yang kita lakukan, semakin besar pahalanya. Sama kayak sama-sama orang puasa. Yang satu puasa sambil kerja panas-panasan capek macam-macam. Yang satunya kerjanya di tempat AC, ujiannya nggak macam-macam. Pahalanya gimana? Allah yang tahu. Orang semakin kuat dia mujahadahnya, pahalanya semakin besar, ya. At-thawab biqadri ta'ab. Jadi pahala itu sesuai dengan tingkah kepayahan bagaimana kita melakukannya. Semakin besar effortnya, maka pahalanya juga semakin besar, dan itu hanya Allah saja. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemana Bu Sarinya? Bu Sarinya pipis. Gimana? Ada lagi Bu? Sudah? Oh, satu lagi boleh, silahkan Ibu. Sini apa sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan. Iya. Tadi kebetulan lagi bahas Yaumul Bid ya. Jadi saya baru ingat. Baru kemarin saya dengar katanya kalau melakukan Yaumul Bid kan biasanya di tanggal 13, 14, 15. Tapi ada yang ngasih info lagi, misal di tanggal tersebut kita belum bisa, dalam sebulan itu kita bisa ngambil 3 hari itu. Apa betul? Ngambil selain tanggal 13, 14, 15. Oh, baik. Kan kita tahunya di tanggal segitu. Tapi di waktu tanggal segitu qadarullah kita lagi haid atau lagi safar atau gimana lah ya. Terus ada yang bilang katanya nanti kamu ambil lagi aja di tanggal lain, tapi 3 hari gitu. Terima kasih Sekalian Bu. Orang tua yang memiliki uzur, Ustazah, itu kan sebulan penuh beliau tidak berpuasa. Apakah yang harus dilakukan? Yang kedua mungkin katanya anak-anaknya bisa mengkodok apa gimana ya? Apa itu betul Ustazah? Baik. Yang pertama Bu Susan ya, terkait dengan puasa Ayyamul Bid. Kalau yang namanya Ayyamul Bid, dia memang tadi ya putih ya. Kenapa namanya putih? Karena di tanggal-tanggal itu bulan purnama lagi penuh-penuhnya Bu.
ya 13, 14, 15. Kalaulah mau diganti di hari lain silahkan, tetapi mungkin namanya bukan biyut. Jadi puasa yang 3 hari dalam sebulan itu ada riwayat lain mengatakan enggak ngumpul di 13, 14, 15. Ada yang mengatakan dalam setiap 10 hari ambillah 1. Setiap 10 hari ambillah 1. Setiap 10 hari ambillah 1, kan sebulan 30 ya. Maka 3 hari di situ ada juga yang mengatakan boleh ya. Tetapi yang dinamakan ayamul bid ya tadi pas lagi bulan lagi putih-putihnya, lagi full-fullnya. Terus kalau lagi uzur gimana? Ini lagi salah satu keistimewaan umat Islam ya. Ketika orang sudah rutin melakukan sebuah kebaikan, terus kemudian dia uzur, nggak bisa melakukan kebaikan itu, maka tetap tercatat melakukan kebaikan seperti yang biasa dia lakukan. Ya. Apa namanya, in ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang rutin meskipun sedikit. Rutin, namanya rutin itu terus menerus. Kalaulah suatu saat ada uzurnya tadi bisa sakit kah, bisa sedang haid kah, bisa safar kah, tetapi ketika dia rutin maka malaikat akan tetap mencatat itu terus seperti yang dia lakukan. Maka sering kita motivasi ibu-ibu tuh ya, kadang ya ustazah saya nggak bisa majelis taklim, kakinya lagi sakit, nggak apa-apa bu, ibu tetap tercatat, memang ibu biasanya rajin datang majelis taklim, malaikat udah hafal, ibu catatannya selalu di situ terus ya. Dan itu tadi di antara fadilah dawamul a'mal, kontinuitas beramal tuh begitu, jadi terus dilakukan meskipun sedikit. Baik ya, jadi nggak masalah. Kemudian Bu Novi terkait yang sepuh yang nggak bisa puasa, maka keluarganya membayarkan fidyah, Bu Novi ya, membayarkan fidyah. Kalau besarannya memang terkadang ada beberapa khilaf ya, ada yang ngasih makan 1, ada yang ngasih makan 3 kali karena hitungannya sehari. Silahkan diambil yang sesuai dengan keyakinan ibu yang paling memudahkan. Apakah ahli warisnya menggantikan dengan puasa qadha jika mohon maaf sudah wafat? Jika sudah wafat. Kalau masih ada ya jangan diqadhakan, dibayar fidyah saja. Betul, dibayar fidyah saja. Qadha itu kalau misalnya tadi dia sudah wafat, atau qadha itu kalau memang yang utang kita sendiri gitu ya. Atau orang yang sakit terus ada kesempatan sembuh, nah saat dia sembuh dia mampu puasa, nah dia mengqadhanya. Tapi kalau namanya sepuh kan nggak tahu kapan sembuhnya misalnya ya, maka dibayarkan dengan fidyah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Monggo Bu Sari. Beneran ya udah.